Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi sama aku Indra Sukmawati yang akan menjelaskan tentang analisis kehidupan kependudukan Jepang di Indonesia, mulai dari pendidikannya, ekonominya, militernya, bahkan tentang aspek sosial budayanya. Disimak ya. Menganalisis dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia saat kependudukan Jepang. Indonesia saat itu mengalami kesulitan yang sangat besar. Tenaga masyarakat Indonesia sendiri diperas, bahkan mereka dikerja paksa untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Dari kondisi tersebut adalah mereka, bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia itu kesulitan dalam komunikasi. Karena yang sebelumnya itu bahasanya itu bahasa Belanda diganti ke bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia. Lalu yang kedua yakni kota-kota yang dulunya berbahasa Belanda diganti ke bahasa Indonesia. Contohnya saja Buitezog diganti ke bahasa Indonesia menjadi Bogor, lalu Batavia menjadi Jakarta. Begitulah. Yang kedua yakni pada bidang ekonomi. Latar belakang Jepang memberlakukan sistem pada ekonominya, yaitu karena Jepang membutuhkan dana pada Perang Dunia Pasifik. Akibatnya dari hal tersebut adalah yang tadinya pekerja itu dari sukarela, ini Jepang memberlakukan itu menjadi sistem paksaan. Lalu Jepang juga memberlakukan bagi masyarakat luas itu bekerjanya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Jadi masyarakat itu menjadi sangat kesulitan dalam mengadopsi ini semua. Yang ketiga, pada bidang kebudayaannya sendiri, masyarakat Indonesia ini juga sangat kesulitan karena mereka juga sangat dibatasi. Apalagi para seniman-seniman juga sangat diawasi oleh Jepang agar mereka dalam konteks membangun karya seninya tidak jauh-jauh dari sistem yang sudah diberlakukan Jepang. Akibat dari semua yang sudah masuk dalam zaman atau dari pengaruh pada bidang kebudayaan, yang pertama yakni para seniman ini diawasi karena mereka tidak mungkin jika tidak mengawasinya, karena seniman juga bisa mengakibatkan maraknya atau akibat pengaruh dalam dunia kebudayaan ini adalah satu, yang pertama para seniman itu sangat diawasi oleh Jepang dan Jepang memberlakukan peraturan itu pada 1 April 1943. Yang kedua, yakni Jepang memberlakukan sistem kerja bagi pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu pada bidang militer, bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia mendapatkan sedikit keuntungan dari sini karena mereka mendapatkan 3 keuntungan, yaitu pada bidang militer, pada bidang keamanan, dan juga pada bidang perlindungan masyarakatnya sendiri. Karena masyarakat Indonesia saat itu diajari untuk berperang, menggunakan senjata, lalu mereka juga diajari bagaimana caranya berbicara ataupun mengendalikan diri saat berperang itu sendiri. Akibatnya, bangsa Indonesia ini juga memiliki keuntungan sebenarnya, yakni mereka pelatihan baris berbaris, mereka juga diajari senjata, mereka juga diajari bagaimananya teknik-teknik perang. Kelima, yaitu pengaruh pada sistem pendidikannya. Di sini, bangsa Jepang ini juga tidak hanya mempengaruhi hal-hal yang kita sebutkan di awal tadi, tapi juga termasuk pendidikannya. Di sini rakyat Indonesia, khususnya guru dan siswanya itu diharuskan sekolah pada sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan Jepang. Tetapi para guru dan siswanya ini juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Jepang pada sistem sekolahnya sendiri. Akibat dari pengaruh pada bidang pendidikan, yang pertama, dilakukannya sistem kebijakan-kebijakan tertentu. Yang kedua, yaitu para siswa dan guru mendapatkan doktrin dari Jepang. Yang ketiga, yaitu
dibentuknya sebuah kurikulum baru bersama tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyimak tentang berita-berita atau pembelajaran pada materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.